Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ibnu Taufik Juwaryanto, pemimpin redaksi Tribun Kaltim. Ini susahnya luar biasa saya membuat kencan dengan Pak Isran Nur ini. Luar biasa Pak, saya sampai harus mengganggu di aktivitas Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat selalu Bapak. Sehat. Baik, ini tentu tentang Kaltim memilih dan kita dihadapkan pada kontestasi Pilgub. Pertanyaan pertama adalah Pak, yang paling aneh jadi pertanyaan orang yang barangkali tidak pernah ditanyakan. Pak Isran ini tampaknya selalu dengan Pak Hadi dan sudah melewati itu semua. Apa sih Pak spesialnya Pak Hadi Mulyadi? Kenapa memang dia? Nah, ini pertanyaan Pak, barangkali pemilih pengen tanya kenapa Pak Isran ngotot sama Pak Hadi gitu kira-kira. Dia kan baik aja. Nah. Kita kan menghormati, menghargai Iya. dia sebagai wakil. Oke. Menjadi satu paket dengan saya kan Ya, sama saja. Iya. 5 tahun ini harmonis sekali Pak. Nah, itu saya tidak bisa mengatakan harmonis. Yang bisa menilainya kan masyarakat. Oh gitu. Hingga itu akhirnya Pak Isran tampak memaksa harus sama Pak Hadi lagi di periode kali ini. Tidak memaksa. Oh, oke. Tidak memaksa, jalan seadanya aja. Dan cocok Kalau memang. memaksa itu beda dong. Ya. Oh. Jadi oke. Jadi beliau memang setelah 5 tahun lalu bersama Pak Hadi dan sekarang tandem lagi dengan Pak Hadi. Kontribusi yang paling Pak Isran rasakan apa ketika tandem dengan Pak Hadi? Cocok misalnya. Kontribusi apa ini? Misalnya bisa mengimbangi Pak Isran atau bisa menjadi rem kalau Pak Isran kenceng gitu misalnya kira-kira gitu. Saya mungkin kalau konteks ke situ nggak ada ya, Ya. istilahnya kontribusi segala macam. Tapi menurut saya memang dia memang yang namanya satu paket. Saya memang menghargai dia Ya. dan dia bisa menghargai saya. Dia bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur. Ya. Nah kan kalau dia perintahkan saya sebagai gubernur, dia perintahkan dia sebagai wakil merintahkan saya siap bekerja. Pernah terjadi? Oh Pak? bisa. Oh, kayak apa Kenapa contohnya enggak? Pak? Kenapa biasa aja. Oh iya. Tolong Pak Gubernur ini. Oh siap. Itu. Jadi chemistry intinya begitu ya, cocok. Nanda tahu kok istilah itu. Baik, ini saya sebut aja berarti Pak Isran sama Pak Hadi ini chemistry dan ini maju lagi di kontestasi 2024. Pak, 5 tahun dengan Pak Hadi. Menurut Pak Isran, kalau boleh 5 hal yang paling diingat dan paling berkesan dilakukan untuk Kalimantan Timur apa? Ya saya yang satu aja yang saya ingat. Satu, bahwa oke. kita kerjasama yang baik Oke. dan bisa memahami tugas pokok yang kita bangun bersama Oke. dan kita bisa melaksanakannya bersama-sama Ya. dan juga bisa memberikan itu kepada aplikasi di lapangan, masyarakat kelihatannya menerima Ya. dan merasa ya mungkin kalau secara subjektif saya mengatakan masyarakat happy juga. Cocok, happy Ya, begitu. happy, ya. Kalau untuk Kalimantan Timur, Pak, selama menjabat gubernur dan wakil gubernur, yang ditorehkan apa? Yang paling luar biasa untuk Kaltim? Aku nggak mau cerita itu. Kenapa, Pak? Nggak boleh. Itu Kenapa? terlalu subjektif lagi kalau saya cerita. Harus norek nggak ada. Itu boleh cerita orang lain. Kalau saya cerita nggak mau. Oke, saya pancing kalau gitu. APBD yang nambah besar, Pak, dari pendapatan perimbangan dari Jakarta? Ya itu juga masyarakat lah. Nggak ada. Itu udahlah. Itu kan merupakan tugas. Iya, Kalau iya, saya ini kan sebagai gubernur dan Pak Hadi sebagai wakil gubernur, kita bicara apa yang kita mau lakukan. Peluang apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan pendapatan. Itu dulu. Oke. Kita ini omong kosong kalau kita mau membuat program yang lebih besar, yang lebih bermanfaat tanpa adanya pendapatan yang cukup. Makanya dari sisi pendapatan dulu kita genjot, nah baru kita bicara apa yang mau lakukan. Sebenarnya beliau membenarkan lo ya. Kalau selama 5 tahun beliau itu meningkatkan volume APBD yang luar biasa. Kan gitu kira-kira, Pak. Betul kan? Saya tahu juga. Oke, ini Pak Isran ini juga gubernur yang sangat getol memperjuangkan isu-isu karbon dan Kalimantan punya hak untuk itu. Cerita dong, Pak. Saya nggak tanya deh. Itu, Pak Isran cerita deh. Kalau itu ya kita coba aja. Karena peluang itu sebenarnya sudah lama. Ya. Bagaimana komitmen negara-negara yang sangat maju ingin memberikan sebuah kompensasi bagi negara-negara yang bisa menurunkan emisinya. Ya. Nah, ini kita kejar aja. Jadi kita
menelusuri aja sebenarnya. Itu sudah dirintis oleh pemerintah pusat, dirintis oleh pemerintah sebelumnya oleh Pak Ong Paruk. Pak Ong Paruk sudah membuat regulasi-regulasi, perda-perda termasuk perda lingkungan, perda penanaman perkebunan yang berkelanjutan, perda mitigasi segala macam. Sudah. Nah, saya tinggal eksekusi. Begitu. Cuma cara eksekusinya tentu ada strategi. Itu nggak perlu keceritakan. Iya kan? Agak sulit memang memancing beliau. Katanya memang tidak mau dipuji beliau ini. Biar orang yang cerita gitu kira-kira Pak ya? Benar. Karena kalau saya cerita sendiri itu sepertinya subjektif. Kan nggak apa-apa Pak. Sombong dikit kan boleh Pak? Enggak lah. Baik. Pak Isran ini juga terkenal dengan Kaltim Berdaulat. Itu menjadi tagline beliau. Saya nggak tanya deh. Saya pengen beliau cerita soal Kaltim Berdaulat agar pemilih itu paham. Apa itu Pak Kaltim Berdaulat? Berdaulat itu ialah memberikan kesempatan kepada rakyat, masyarakat Kalimantan Timur untuk bisa mengaksesibiliti kapasitas dia, mengaksesibiliti lingkungannya, sumber daya alamnya, agar dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jadi kalau misalnya selama ini Kaltim itu memiliki sebuah sumber daya alam yang luar biasa, tapi tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat sendiri, itu artinya bukan mengatakan itu tidak berdaulat, tapi how to make up berdaulat itu kita realisasikan dengan sebuah upaya-upaya. Misalnya apa yang terjadi, yang saya lakukan ketika perizinan pertambangan, perizinan apapun ditarik ke Jakarta, saya tidak ada urusin, tidak saya repot, tidak protes atau nggak protes, tapi saya cari jalan keluar. Silakan. Kalau gitu, kita cari jalan keluarnya. Ada sumber daya alam yang selama ini berproduksi banyak, tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, misalnya batu bara. Saya kumpulkan kawan-kawan dari kepala-kepala daerah yang terkait dengan tambang misalnya. Ternyata kita bisa menghasilkan kesepakatan dan bisa mendorong pemerintah pusat untuk menerbitkan PP 15 misalnya, profit sharing dari perusahaan batu bara, yang telah berubah statusnya dari IU ke IUPK misalnya, dari PKP 2B menjadi IUPK. Kemudian lain itu juga kita bisa melihat bagaimana potensi selama ini namanya sumber daya alam yang kita lakukan seperti sawit kan tidak pernah dapat apa-apa. Seluruh Indonesia. Bayangkan Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan yang selama ini sebagai sumber produksi sawit tidak pernah dapat apa-apa. Yang hanya dapat itu paling-paling dana-dana CSR. Nah, tapi dengan kita mencoba, saya kumpulkan 17 kepala daerah. Kumpulkan waktu itu kebetulan para gubernur, bupati yang menjadi penghasil sawit. Saya kumpulkan di Bali. Nah, kita bagaimana kita memperjuangkan supaya sawit itu juga ada nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, padahal kan pemerintah kan, mohon maaf aja, banyak sekali memungut dari hasil ekspor, pungutan ekspor itu. Itu dana hampir 200 triliun di Jakarta. Itulah yang kita usahakan sehingga secara pelan-pelan di dalam undang-undang HKPD mengenai hubungan keuangan pusat daerah. Nah, ternyata pemerintah pusat bisa mau memberi sharing lah. Jadi PP 38. PP 38 itulah yang juga salah satu yang meningkatkan bagaimana pendapatan daerah bagi daerah penghasil sawit menjadi daerah yang disebut dengan sumber daya alam. Itu Pak Isran sebagai inisiator atau provokator untuk mengumpulkan gubernur-gubernur itu, Pak? Nggak tahu, Pak. Boleh kalau disebut inisiator. Kebetulan waktu itu saya menjadi ketua APPSI. Jadi ada kapasitas untuk berkoordinasi, untuk bisa berdiskusi. Nah, kalau mungkin pada saat saya tidak memiliki sebagai ketua APPSI mungkin juga tidak bisa. Saya quote, Pak. Jadi beliau mengumpulkan beberapa kepala daerah yang di situ menjadi penghasil sawit atau yang lain lah. Kemudian beliau seperti menyuarakan kepada pusat bahwasanya porsi perimbangan ke daerah itu masih lebih banyak. Begitu kira-kira? More or less. Berarti provokator atau apa? Lain aku tidak tahu provokator kapan. Ya sudah. Nah, pokoknya kita lakukan aja hal-hal itu dengan soft kepada pemerintah pusat. Ini solusinya, begini keadaannya segala macam. Silahkan aja misalnya izin ditarik ke pusat segala macam. Silahkan. Yang penting banyak balik. Yang penting daerah itu merasakan ada manfaat sumber daya alam itu
ke mereka. Kan itu aja. Itu bisa dibuang. Masih banyak peluang lagi, bro. Apa? Oh, nggak usah saya utarakan. Loh, nggak bisa. Tuh, banyak lagi yang masih kita peluang. Masalah karbon emisi, ya masih ada peluang. Masalah tambang, masalah sekarang kayu, masalah sekarang sawit masih bisa. Sawit itu baru 4,7 triliun yang dibagikan kepada daerah penghasil. Itu ada uang di sana lebih hampir 200 triliun. Itu mestinya lah yang dibagikan ke daerah-daerah penghasil sawit. Nah, itu harus diperjuangkan. Nggak bisa dibiarkan itu. Iya. Dan itu juga pasti. Tapi kita jangan dulu oh ini kok sedikit banget yang baru 4,7 triliun. Nggak usah, kita jangan dulu soal jumlahnya. Kita pelan. Pelan-pelan. Ini suatu saat akan menarik sebenarnya. Cuman agak sulit memang beliau itu disuruh menganalisa itu agak sulit karena memang nggak mau kalau dipuja katanya gitu. Kaltim berdaulat intinya adalah bagaimana sumber daya itu kembali bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Dan itu tidak bisa sendiri Kaltim ya, harus dengan teman daerah lain. Itu dia. Jadi kalau mau berjuang, harus berjuang, jangan memperjuangkan diri sendiri. Kita harus bersama-sama orang lain biar memiliki sebuah kekuatan moral. Sebab kalau sendiri tidak bakal berhasil. Kaltim sudah pernah berjuang untuk bagaimana meningkatkan pendapatan melalui judicial review terhadap undang-undang perimbangan pusat dan daerah. Itu gagal tahun 2012. Karena sendiri? Karena beliau sendiri. Nah, kemudian pernah juga Kaltim itu untuk bagaimana pernah memperjuangkan daerah otonomi khusus. Seperti terjadi di Papua, Aceh, Jogja, dan Jakarta. Nah, kita tidak bisa karena berjuang sendiri. Nah, makanya kalau begini sudah berpengalaman maka kita cari jalan keluar supaya bersama-sama. Sehingga kalau bersama-sama pasti kekuatan moralnya lebih kuat, argumennya gitu ya. Itu bagus. Dan tujuannya memang untuk kemakmuran masyarakat di mana Pak Isran memimpin. Nggak tahu juga. Nggak tahu lagi. Sudah jawabannya benar ditutup dengan nggak tahu juga kan. Gile saya ini. Terakhir, bukan terakhir sih. Pak Isran 5 tahun ke depan tentu Pak Isran punya visi atau harapan atau cita-cita atau mimpi terhadap Kalimantan Timur. Ketika Pak Isran nanti mendapat amanah lagi sebagai Gubernur Kalimantan Timur bersama Pak Hadi lagi, seperti apa mimpi Pak Isran terhadap Kalimantan Timur ini? Kalau mimpi saya itu mungkin belum ada orang yang sempat bermimpi seperti itu. Kayak apa? Tapi sebaiknya saya tidak mau sampaikan mimpi itu. Tapi nanti akan terjadi sesuatu yang akan dinikmati, dirasakan oleh masyarakat Kaltim. Ngintip dong Pak. Bagaimana menurunkan kemiskinan, bagaimana memanfaatkan kembali lagi kepada sumber daya ekonomi Kaltim ini betul-betul manfaatnya dirasakan masyarakat. Itu yang paling penting. Coba aja nanti, tunggu aja. Insya Allah mudah-mudahan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepercayaan oleh masyarakat, saya menjadi, maka hal-hal yang terjadi itu akan terjadi. Baru 2 Pak, intipannya lagi apa kira-kira? Mimpinya apa lagi? Jangan nanti lah, sekarang lah Pak. Namanya mimpi kok, cita-cita kok. Nah, tenang aja. Loh masyarakat dulu juga saya 2018 kan enggak pernah mengungkapkan bagaimana kan enggak. Karena kalau diungkapkan nanti bisa nanti bisa kalau gagal dicontek. Contek orang enggak tahu lah. Bisa gagal tapi kalau kita tidak menyampaikan ke publik, jadi orang tidak tahu bahwa ini target tercapai atau tidak target. Nah, tapi saya kira apa yang saya lakukan itu menurut masyarakat mungkin sudah dapat dilihat lah. Ya sudah, berarti mimpi itu tertuang di visi misi sebenarnya kan? Ya kan? Jadi nanti boleh ya Pak kami melengkapi wawancara ini dengan visi misi ya? Silakan aja. Jadi begini, jadi kita kan melanjutkan yang ini nih. Kita melanjutkan, meningkatkan. Di dalam perjalanannya bisa saja terjadi sebuah revisi visi dan misi itu. Visinya mungkin tidak berubah, misinya bisa terjadi, strateginya bisa berubah. Nah, itu bisa jadi. Oke. Benar ini, karena ada masalah sekarang, tapi kan susah juga ya ngomongnya. Karena ada ancaman kelihatannya dalam hal kita untuk melanjutkan ini, terutama soal karbon. Karbon ini ternyata oleh pemerintah, yang saya khawatir memang, ternyata oleh pemerintah ditunjuk utusan khusus oleh Presiden Prabowo, Hasim Joyokusumo untuk menangani masalah emisi karbon. Nah, udah kita lihat aja nanti. Dan itu kalau saya baca, lihat itu mirip seperti apa yang
saya sudah cita-citakan. Sudah rintis. Iya. Melakukan namanya negosiasi dengan pihak-pihak ketiga. Saya sudah melakukan komunikasi dengan World Bank, dengan beberapa perusahaan besar dunia seperti Mercuria, Amazon, Philips, kemudian Japan Electric. Itu sudah kayaknya. Tapi tidak apa-apa, itu bagus saja nanti. Tapi nanti begini, jangan sampai nanti daerah-daerah yang sudah melakukan men-setting bahwa ini adalah merupakan, karena dana karbon itu masuknya ke daerah itu tuh 83%, 87%. 87%. Ya, hanya 13% yang menjadi Jakarta. Kemarin kita terima uang 1,67 triliun. Ya. Itu 13%-nya masuk ke Jakarta, 5%-nya itu masuk ke Kementerian KLHK, kemudian yang 8%-nya masuk ke Kementerian Keuangan. Nah, 87% masuk ke kas daerah. Itu kas daerah, itu dia. Waduh, atas perjuangan Isran Nur. Nggak tahu aku. Nggak tahu lagi. Bener. Oke. Hasil kerja bersama, saya dengan Wakil Gubernur, atas dukungan masyarakat, udah kita memberikan. Juga termasuk DPRD yang memberikan ya kan waktu saya melakukan negosiasi kemana, ke Eropa, ke mana lagi, ke beberapa negara yang memang satu keadaan seperti Brazil, Meksiko, Kongo. Nah, itu kita bicara, saya bawa lah itu Pak Isran, ketua DPRD, bukan presiden. Waktu itu Pak Isran, lagi-lagi provokator, tidak dengan gubernur yang lain, tapi dengan negara lain. Iya. Provokator juga Pak Isran soal itu. Enggak tahu juga. Pokoknya saya sudah bicara benar. Tapi keren. Soal karbon ini memang isu yang luar biasa, apalagi Kaltim adalah paru-parunya dunia, dan beliau mengajak dunia-dunia yang hampir sama, kepala negara, bukan gubernur ya levelnya, jadi kepala negara yang punya posisi yang sama, kira-kira itu diajak untuk menyuarakan itu ya Pak ya. Kira-kira begitu ya? Ya. Oke. Baik, luar biasa. Cuman beliau agak sulit untuk mengakui. Dalam artian, ya saya berjuang, nggak mau dia. Oke, biar pemilih yang menentukan gitu ya Pak ya kira-kira. Ya, pemilih silakan aja. Baik, lagi Pak. Tentang apa yang diinginkan tadi sudah beberapa diakui sebenarnya. Pak, sedikit Pak. Pak Isran di periode nanti kira-kira bagaimana memandang situasi Mahulu, kemarin sempat ke Mahulu juga. Kemudian daerah dari Samarinda ke Kutai Barat, Samarinda ke Bontang yang Bopeng, meskipun itu bukan punya gubernur. Apa menurut Pak Isran? Nah, itu target kita itu lagi. Karena kalau untuk infrastruktur jalan, jalan yang ke arah utara selesai. Dari Samarinda ke utara itu Sangkulirang sampai ke Tilasian sampai Tanjung Redap. Itu jalannya sudah beton. Kemudian ke selatan dari Samarinda ke Balikpapan, tapi lewat pantai. Itu jalan provinsi. Kemudian sampai ke Grogot, masuk sampai ke Tanjung Aru. Itu sudah selesai 100%. Kemudian ke baratnya sampai ke Sabintulung. Bukan. Dari Sebulu mau rekaman. Nah, sampai ke ujung lagi sudah sampai. Jadi nanti kita akan buat lagi jalan itu yang nembus sampai ke Muara Lawa. Muara Lawa apa ya? Kenohan. Nah, itu jalan kita sudah berkoordinasi dengan pihak swasta, misalnya dengan Bayan Group. Bayan Group sudah membangun jalan kembar. Nah, itu zaman siapa dulu ya yang buat dia? Tahun berapa itu ya? Ya kan. Nah, udah. Ini loh kayaknya. Udah selesai jalan itu. Jalan itu ada 165 kilo. Zaman siapa sih itu Pak? Nah, itu dia enggak tahu aku zaman siapa. Masa sih enggak tahu sih? Mana aku lupa aku namanya. Oh, zaman Pak Hadi ya? Ya kira-kira itu. Itu sudah ya Pak? Itu sudah selesai. Nah, sekarang kita jalan dari jalan provinsi dari Barong Tongko ke Tering ke arah Ujubilang, dan Ujubilang ke Mahakamulu. Kampung itu? Longapari? Lain-lain di sini lagi. Sebelum Udang. Longbagun. Nah, Longbagun kita sudah bangun terus. Itu jalannya, jembatan sudah bangun sekitar 17 jembatan Beli. Yang Beli itu kan kapasitasnya kecil bentuknya, tapi dia kapasitas 60 ton. Dan itulah yang perlu kita selesaikan. Jalan itu non status. Namanya jalan non status bisa kita bangun bersama. Nanti urusan gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berkoordinasi dengan
pihak kabupaten kota, kemudian juga kita bisa melakukan koordinasi dengan swasta, bisa juga kita kerjasama. Selama ini saya membangun jembatan yang mahal-mahal dulu, mestinya mahal, itu bersama dengan TNI. Murah. Dengan TNI kita membangun jembatan itu, jembatan Bong namanya, yang saya resmikan bulan September. Kita terus bangun. Itu aja lagi sisa. Jadi sekarang jalan itu sudah mantap, itu sekitar 87%, hampir 90%. Ya 90% itulah yang kita akan perbaiki. Jadi soal jalan ke luar daerah itu biar Isran yang urus gitu ya kira-kira. Tenang aja Belanda udah ya kan? Nggak. Kalau nggak bisa. Baik, kita sebelum Muara Kaman. Ya. Sebelum Muara Kaman. Nah, cerita dia. Babulu Muara Komam. Babulu baru nyaman. Babulu baru. Baik, Pak Isran. Aku senang, berarti sudah semestri meskipun ditergesa-gesain sama teman-teman. Mohon maaf sebentar aja, Pak Isran. Kira-kira Kalimantan Timur, warga Kalimantan Timur itu serugi apa ketika Pak Isran tidak mendapat amanah besok? Aku nak menyebutkan gimana menghitung ruginya. Nah, dari tadi dibilang kalau maunya apa nggak mau sekarang. Nggak apa-apa. Apa yang rugi oleh masyarakat Kaltim jika Pak Isran tidak diamanahkan? Belum saya ukur tingkat kerugian itu. Astaga. Nanti aja lihat aja nanti. Oke, baik. Nanti aja lihat. Ya, pasti menang sebenarnya kita ya. punya keyakinan. Yang penting kita jalani. Hasil survei selama ini. Sudah ditanya kan? Dan sudah lumayan. Kita maintain aja itu. Jadi gimana hasil survei? Lumayan baik lah. Walaupun ada diputar-putar balik orang kan, enggak masalah. Gimana itu Pak ceritanya? Enggak apa-apa. Seperti apa? Ini biar dengar masyarakat nih. Enggak masalah. Misalnya ada survei yang diputar balik. Seperti apa itu? Ya, misalnya kita menang dijadikan kalah. Bisa kah? Kenapa enggak bisa? Itu terjadi kah? Mungkin aja. Loh yang tahu kan kamu. Saya nggak tahu Bapak. Kamu pura-pura kamu. Kalau saya tahu, saya nggak ngajak Bapak. Saya nggak ada khawatir dengan persoalan itu. Oke. Apakah begitu segala macam, tidak ada masalah. Saya punya keyakinan. Untuk? Masyarakat akan memberikan kepercayaan. Iya. Allah akan memberikan amanah. Iya. Itu yang saya tunggu dari tadi nggak keluar beliau ini. Baik, kurang lengkapnya beliau punya visi misi dan akan kami explore soal itu. Tapi satu pertanyaan deh Pak lagi boleh ya? Apa itu? Soal Pak Hadi tadi. Kira-kira saya masih pengen semistri, serukun, sekompak, seharmonis apa, seasik apa sih hingga Pak Isran itu kayak sama Pak Hadi terus gitu. Ya kenapa memang? Saya banyak kok yang lain juga kayak di Bupati Kukar kan sama. Tetap dengan wakilnya si Randy Solehin. Iya. Di beberapa daerah juga sama. Seperti misalnya di mana? Berau juga sama. Si Ibu Sri dengan Jadi kan enggak masalah, biasalah itu. Ya. Jadi ngapain kita harus ganti-ganti? Ngapain harus ganti? Ya kan? Maksud saya gini loh Pak, kalau ada atribusi lain misalnya Pak Isran gubernur, Pak Hadi wakil. Misalnya Pak Isran kakak, Pak Hadi adik. Biar kelihatan asik gitu loh Pak. Apa nyebutnya kira-kira? Selama ini nggak sudah apa? Di dalam sebuah pasangan kepala daerah tidak ada istilah kakak adik. Apa? Kan paket dia. Jadi paket. Makanya setiap namanya paket itu kita jangan sampai nanti menganggap sepertinya ada atasan bawahan, ada senior dan junior. Nggak bisa begitu, saya model. Jangan dengan itu. Dengan bupati wali kota, gubernur itu bukan bawahan gubernur, bupati wali kota. Dia mitra kerja. Apalagi dalam satu paket. Kira-kira seperti itu. Oke, saya menyerah. Sebenarnya saya kepingin beliau ngomong Pak Isran itu konco kental saya atau apa gitu loh biar asik untuk judul besok. Nggak ketemu, nggak apa-apa lah. Baik. Terakhir Pak Isran, apa yang ingin disampaikan kepada pemilih di tanggal 27 November nanti kepada masyarakat Kalimantan Timur lewat Tribun Kaltim? Silakan Pak. Mudah-mudahan masyarakat tetap istiqomah menggunakan hak suaranya untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani, bukan karena dipaksa, bukan karena pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan dia tidak melakukan hak pilihnya atau merubah hak pilihnya yang melanggar daripada hati nurani dia. Insya Allah masyarakat akan memiliki marwah, martabat dan harga diri dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya. Pahamlah ikam. Pahamlah ikam. Tepuk tangan untuk Pak Isran.
Satu lagi. Pak, pahamlah hikam itu artinya apa, Pak? Makna yang lebih luas. Satu lagi nambah ini. Kenapa selalu pahamlah hikam? Apa, Pak? Itu kan Pak, ngertilah hikam. Ngertilah kamu kan gitu ya. Itu bahasa. Boleh dijabarkan, Pak? Itu bahasa Jerman soalnya. Oke. Baik, terima kasih. Saya Ibnu Taufik Juwaryanto. Senang sekali bisa mengganggu waktu kampanye beliau dan kita bisa wawancara dan dengan Pak Isran kita pakai hotel Mesra Samarinda. Terima kasih Pak Isran. Sehat selalu. Moga-moga sukses. Mantap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.